Halo, pendengar setia podcast Pokat kelompok 4. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di episode kali ini, episode kedua. Bersama saya tetap menjadi sebagai seorang moderator dari podcast Pokat kita yang sangat syahdu sekali dengan bahasan-bahasan dan serta sumber-sumber yang memang berkompeten di dalam dan di bidangnya. Saya Taufik Feransa, CPNS dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 4 Batam di Kementerian Pekerjaan Umum yang akan membantu diskusi kita pada hari ini. Pada podcast kita kali ini, kita mengusung tema apa yang kita bisa perbuat dalam hal ini khususnya kita seorang CPNS untuk memberikan dampak lebih baik dan lebih tangguh lagi terhadap Kementerian Pekerjaan Umum. Sudah hadir di sini bersama rekan-rekan CPNS kita, para wanita yang tangguh seperti tema yang kita bawakan pada hari ini. Kita membersamai pada episode yang kedua. Mari kita sambut dulu Kakak Syofu yang pertama dari CPNS Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau. Halo Kakak. Halo Bang Taufik, halo kakak semuanya. Halo. Mantap. Lanjut lagi ke Kakak Siva dari CPNS Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 2 Medan. Halo Kakak Siva. Halo Taufik dan kakak-kakak sekalian. Salam kenal. Hai. Lanjut yang ketiga ada Kakak Suryani dari CPNS Balai Wilayah Sungai Sumatera 4 Batam. Halo Kakak Suryani. Halo. Halo Hai, Kak. The last but not least, Kakak Tari, CPNS Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau. Hai Kakak Tari. Hai semua. Halo Hai, Kak. Kakak-kakak di sini sudah pada makan siang ya? Sudah aman ya? Aman. Sudah aman. Sudah. Alhamdulillah. Karena kita akan membawakan diskusi yang cukup menarik ya tentang tema kita pada hari ini. Sekali kita aku sebutin apa yang kita bisa perbuat untuk memberikan dampak lebih baik dan lebih tangguh dari Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi memang harus mengisi pondasi dulu ya nggak? Biar ada fokus kita. Oke. Langsung saja ya sebelum masuk ke apa yang bisa kita lakukan. Saya ingin tahu nih kira-kira apa sih pandangan rekan-rekan semua dan seberapa penting gitu peran Kementerian PU maksudku bagi masyarakat dan bangsa ini. Mungkin boleh dimulai dari Kakak Syofu dulu. Silakan. Oke, boleh. Oke, makasih banyak Bang Taufik. Nah, kalau dari aku, Kementerian Pekerjaan Umum itu sendiri memiliki peran yang cukup penting, yang sangat penting mungkin bahkan, karena ini tuh menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat. Kebutuhannya itu seperti misalnya akses air bersih, terus juga penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat, pembangunan jalan juga, hingga ke pengelolaan sanitasi. Dan tentunya hal-hal ini yang tadi aku sebutkan itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan kita sendiri gitu kan ya. Dan semua infrastruktur ini berdampak secara langsung pada kualitas kehidupannya masyarakat. Itu Bang, dari aku. Oke, lanjut ke Kakak Siva, bagaimana? Setuju banget sama pendapatnya Kak Sofu tadi. Infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PU itu merupakan fondasi penting nih bagi pembangunan bangsa Indonesia. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, pergerakan ekonomi akan terhambat, akses masyarakat menjadi terbatas, dan pertumbuhan di berbagai sektor sulit untuk tercapai. Itulah sebabnya pembangunan infrastruktur harus terus didorong dengan perencanaan yang matang dan kualitas yang terjamin. Oke, kalau dari Kakak Tari bagaimana? Aku tambahin ya, jadi selain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peran pekerjaan umum juga sangat penting dalam menciptakan konektivitas antar wilayah. Jadi pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan tidak hanya membuka akses ke daerah-daerah terpencil, tetapi juga mempermudah mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pelayanan publik. Dengan konektivitas yang semakin baik, kesenjangan antar wilayah dapat dikurangi sehingga pemerataan pembangunan dapat lebih cepat terwujud. Serta tahun ini juga Kementerian PU ikut serta dalam pembangunan sekolah rakyat nih di banyak provinsi di Indonesia. Oke, boleh dilanjut dengan Kakak Suryani. Oke, mungkin dari sisi pemukiman ya, Kementerian PU membangun lingkungan yang sehat dan layak, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, akses pelayanan dasar, serta perlindungan dari risiko bencana. Itu kan menyangkut kualitas hidup langsung dari masyarakat. Oke, ya betul banget ya. Aku setuju banget nih dengan Kak Suryani, Kak Syofu, Kak Tari, dan Kak Siva bahwa Kementerian PU hadir di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Seperti contohnya tadi yang sudah disebutkan oleh Kakak Siva, kebutuhan akses air bersih, penyediaan perumahan, pembangunan jalan, hingga pengelolaan sanitasi. Begitu juga yang disebutkan oleh Kakak Siva tadi, bahwa itu berdampak langsung dari kegiatan kita itu ke pertumbuhan ekonomi. Dan juga seperti Kakak Tari bilang tadi, ada kaitannya pula dengan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan jalan tol mungkin ya untuk pengiriman barang-barang, dan pula kita sekarang ikut serta langsung dalam pembangunan sekolah rakyat gitu di banyak provinsi yang ada di Indonesia. Jadi fungsinya kita bisa meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia lebih baik lagi gitu. Juga dari sisi pemukiman seperti yang di Kak Suryani bilang ya, bahwa dari sisi pemukiman tuh bisa membangun lingkungan yang sehat dan layak. Oke, mungkin kita lanjut ya kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya, bahwa kita sebagai CPNS yang baru masuk nih ya, kira-kira apa tantangan yang kalian lihat gitu di Kementerian Pekerjaan Umum ini sebagai seorang CPNS, khususnya kita yang masih memang sangat baru masuk, memang baru banget masuk gitu ke dalamnya, baru terjun ke sini. Silakan dilanjut dari Kakak Syoful lagi boleh. Oke, kalau dari aku lihat, kalau tantangan terbesar ya mungkin ke sistem kerja digital dan pelayanan publik yang semakin transparan. Jadi kan sekarang itu kita lagi di era revolusi industri nih. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat orang-orang itu memang sudah bisa menggunakan atau paham terhadap teknologi, tapi yang belum bisa diimplementasikan adalah gimana cara menggunakan teknologi itu memanfaatkannya secara efektif, ya kan? Nah, dan jadi sistem yang serba digital ini sebenarnya membawa banyak manfaat, misalnya kayak ada efisiensi waktu, kecepatan pelayanan juga bisa jadi manfaatnya, serta akses informasi yang lebih terbuka. Itu tadi menyangkut ke pelayanan publik yang lebih transparan. Tapi di sisi lainnya, hal ini tentunya juga menuntut nih adanya perubahan pola pikir dari setiap pegawainya, terus peningkatan keterampilan juga dari setiap pegawainya, serta kesiapan infrastruktur pendukung dari khususnya dari Kementerian PU-nya sendiri. Mungkin gitu, Bang. Oke, lanjut lagi ke Kakak Siva. Nah, kalau misalnya tadi Kak Sofu tuh udah menjelaskan dari permasalahan sistemnya, kita tuh juga harus melihat kondisi real yang ada di lapangan nih. Apalagi kita di era yang terkena efisiensi anggaran nih kan. Kalau saya melihat langsung nih di lapangan, persoalan anggaran itu tuh masih sering menjadi tantangan yang utama. Karena di satu sisi, kita tuh dituntut untuk menggunakan dana secara efisien dan tepat sasaran. Namun di sisi lain, tetap harus mampu menghadirkan pembangunan yang berkualitas. Artinya, setiap langkah perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan harus benar-benar terukur agar hasilnya tidak hanya memenuhi target, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Begitu, Bang Taufik, kalau dari aku. Oke, jadi dari Kakak Syoful dan Kakak Siva menggarisbawahi bahwa tantangan yang ada itu dari Kakak Syoful, kita harus beradaptasi gitu di era digitalisasi, karena banyak dampak yang dihasilkan bisa menjadi buruk atau justru menjadi lebih baik. Nah, kita sebagai CPNS harus melihat itu menjadi sebuah peluang supaya bisa menggunakan atau memanfaatkan era digitalnya lebih baik, seperti bisa membuat efisiensi waktu gitu atau kecepatan pelayanan lebih baik lagi. Begitu juga dengan Kakak Siva yang menganggap bahwa di era efisiensi ini kita justru harus melihat sebagai hal baik. Karena apa? Karena kita bisa harus menjadi lebih teliti lagi mungkin untuk menggunakan hal yang sebagaimana mestinya, bukan sekedar mencapai target, tapi kita bisa menggunakannya dengan lebih baik dan tepat sasaran gitu. Oke, boleh dilanjut ke Kakak Tari dan Kakak Suryani. Oke, buat nambahin kalau Sofu bahas tentang sistem dan Syifa bahas tentang kondisi di lapangan dan pemotongan anggaran, aku juga mau bahas nih soal koordinasi. Jadi tantangan yang dihadapi kita tuh juga berkaitan dengan koordinasi. Kemen PU tuh melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga kontraktor dan konsultan di daerah. Sehingga komunikasi antar pemangku kepentingan harus berjalan efektif. Bahkan di proses pengadaan barang dan jasa pun menjadi salah satu aspek krusial yang memerlukan perencanaan matang, transparansi, serta pengawasan ketat agar setiap tahapan proyek dapat terlaksana dengan baik dan sesuai aturan. Mungkin kalau selanjutnya aku bakal bahas dari sisi lingkungan ya. Nah, dari sisi lingkungan, pembangunan harus berkelanjutan. Kita tidak bisa hanya membangun tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Lalu, alih fungsi lahan pembangunan jalan, bendungan, perumahan, dan kawasan pemukiman sering menyebabkan kurangnya lahan hijau dan lahan produktif. Karena itu, kita harus memikirkan dampak jangka panjangnya sebelum melakukan proyek tersebut, agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Mungkin itu. Oke, aku sepakat banget nih sama Kakak Tari dan Kakak Suryani. Jadi apa yang
Kak Sofu dan Kak Siva juga sampaikan tuh dengan Kak Tari dan Kak Suryani itu saling berketerkaitan ya tentunya, karena Kak Tari juga membahas masalah koordinasi gitu, tantangan yang dilihat oleh Kak Tari di Kementerian PU ini. Kenapa? Karena memang benar kita bahkan sampai ke daerah-daerah itu komunikasi harus berjalan dengan baik. Jadi semuanya bisa tahapan-tahapan pekerjaan itu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai aturan gitu. Tentunya tepat waktu ya kalau bisa kan, karena masyarakat harus bukan masyarakat harus, maksudku masyarakat tuh akan merasakan dampaknya secara langsung gitu dengan apa yang kita bangun dan buat gitu. Dengan Kakak Suryani pun sama ya, karena pembangunan harus berkelanjutan dan tidak bisa hanya membangun tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Juga memikirkan lalu alih fungsi lahan, pembangunan jalan seperti itu. Supaya tidak ada pihak manapun yang dirugikan gitu dengan pembangunan yang ada. Oke, sungguh luar biasa sekali ya pendapat-pendapat rekan-rekan semua. Mungkin kita lanjut lagi ya. Jadi sekarang kita sebagai CPNS gitu, apa yang bisa kita perbuat untuk memberi dampak lebih baik dan lebih tangguh bagi Kementerian PU? Kalau tadi kita melihat tantangan apa yang dihadapi, nah kira-kira dari kita sebagai CPNS nih, dampak apa yang bisa kita berikan lebih baik dan lebih tangguh lagi supaya Kementerian PU ini makin bisa memberikan manfaatnya kepada masyarakat. Silahkan pada teman-teman semua, bagaimana tanggapannya? Oke, mungkin yang pertama kita tuh harus terus belajar dan meningkatkan kompetensi agar kita tuh nggak tertinggal oleh perubahan zaman. Soalnya kalau sekarang ini dunia kan bergerak kayaknya udah makin cepat gitu. Jadi dunia kerja dan pelayanan publik bergerak makin cepat, terus pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki hari ini ya bisa aja nggak relevan untuk yang selanjutnya gitu. Tapi ya tetap ada kemungkinan akan relevan. Nah, jadi penting kayaknya itu bagi kita untuk memiliki semangat belajar, nggak cuman di hari ini, nggak cuman di besok, tapi sampai selanjutnya gitu. Jadi jangan pernah kita bisa merasa cepat puas sama apa yang udah kita capai sekarang, soalnya teknologi, tadi aku juga bahas tentang sistem kerja, ataupun tentang kebijakan-kebijakan, itu sifatnya selalu berkembang, dan selalu menuntut kita untuk ikut beradaptasi dengan mereka, gitu. Aku setuju sama pendapatnya Kak Sofu ya, karena meningkatkan kompetensi itu sangat-sangat penting, kompetensi. Nah, membersamai peningkatan kompetensi itu, bagi saya yang paling penting juga itu adalah menjaga integritas dalam setiap proses kerja. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kita ini sebagai ASN PU itu kan seperti yang digaungkan tuh kita tuh integritas 4 gitu kan teman-teman. Jadi kita tuh harus mengedepankan kejujuran, kedisiplinan, dan transparansi. Sehingga kepercayaan publik terhadap Kementerian PU itu akan meningkat secara signifikan. Kepercayaan ini bukan hanya menjadi modal sosial, tetapi juga menjadi dasar untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Terus aku mau nambahin juga, penting juga untuk kita membangun budaya kerja yang kolaboratif, baik sesama CPNS maupun dengan para senior. Kita perlu saling mendukung dan berbagi pengalaman, bukan justru saling bersaing secara tidak sehat. Karena menurut aku dengan kolaborasi yang kuat, transfer ilmu dapat berjalan lebih cepat, lingkungan kerja menjadi lebih kondusif, dan juga tujuan organisasi dapat tercapai bersama-sama. Nah, mungkin aku bakal nambahin juga. Kalau dari aku sih simpelnya kita harus punya mindset melayani. Kita itu abdi negara. Jadi setiap pekerjaan harus punya orientasi pada manfaat untuk masyarakat. Mungkin itu aja, Pik. Oke, luar biasa banget nih tanggapan dari teman-teman semua. Tepuk tangan dulu, boleh banget. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya bahwa salah satu yang pertama untuk kita bisa memberikan dampak lebih baik dan tangguh itu adalah belajar gitu. Belajar dalam hal ini kita sebagai CPNS harus mengerti dan memahami bagaimana sih pekerjaan yang akan kita kerjakan dan juga harus diselaraskan dengan perkembangan zaman di era digitalisasi ini. Selanjutnya, berhubungan dengan integritas. Ya, integritas kita sebagai ASN harus memiliki integritas yang tinggi gitu, seperti yang Kak Siva bilang, karena kita memang berintegritas dengan nilai 4 dari 5 ya. Jadi kita harus menjaga itu terus-terusan, bukan waktu awal masuk doang nih, bahkan sampai kita pensiun kita harus menjaga integritas itu. Selanjutnya juga kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, bukan justru sikut-sikutan atau bersenggol-senggolan, ingin menang sendiri, enggak. Kenapa? Karena kita kan bukan membawa atas nama pribadi, lebih tepatnya kita membawa atas nama kelompok kepentingan kementerian gitu, dalam hal ini kelompoknya.
Lalu ada mindset melayani, itu menjadi hal kunci juga agar kita bisa memberi dampak lebih baik kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Dan tentunya kepada masyarakat semua, agar merasakan manfaat dari pembangunan atau kegiatan-kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Oke, mungkin kita masuk kepada penghujung podcast pada hari ini. Dari diskusi kita kali ini, kita bisa simpulkan beberapa poin penting ya. Yang pertama, Kementerian PU punya peran vital dalam pembangunan bangsa mulai dari air, perumahan, jalan, hingga ke pemukiman. Selanjutnya juga tantangan yang kita hadapi yaitu meliputi adaptasi teknologi, efisiensi anggaran yang pada saat ini kita rasakan, koordinasi lintas pihak, dan pembangunan secara berkelanjutan. Yang terakhir, sebagai CPNS, yang bisa kita lakukan adalah terus belajar, menjaga integritas, membangun kolaborasi, dan menumbuhkan semangat melayani masyarakat. Kalau semua ini kita jalankan bersama-sama sebagai CPNS dan juga tentunya senior-senior yang di dalamnya, aku dan rekan-rekan semua pasti di sini yakin bahwa Kementerian Pekerjaan Umum akan semakin tangguh dan memberi dampak lebih baik lagi bagi Indonesia. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan narasumber CPNS yang sudah berbagi pendapat pada hari ini dan sudah menyempatkan kedatangannya di podcast kita, yaitu Kak Syofura Salma, Kakak Syifa Salsabila, Kakak Tari Wahyuni Lubis, dan Kakak Sugani Octavia. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Oh, jangan lupa aku juga mau menyapa pemirsa pendengar kita. Terima kasih juga untuk para pendengar yang setia mengikuti podcast Pokat Kelompok 4. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah. Bye.